Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram untuk sedulur muslim di seluruh dunia. Dan juga selamat tahun baru Jawa 1 Suro. Semoga kita senantiasa dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat Rahayu Paseduluran Selawase. Mohon izin semuanya, di video ini saya akan bicara mengenai malam 1 Suro. Dan mungkin ini adalah sedikit urun rembuk saya ya, dalam hal membela malam 1 Suro yang selama ini itu dituduh malam penuh hantu gentayangan, coy. Begini bro, ada dua istilah ini yang dipakai untuk menandai hari Kamis Pon tanggal 20 Agustus 2020 kemarin ya. Istilah pertama itu adalah malam tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442. Istilah satu lagi itu adalah tahun baru Almanak Jawa 1 Suro 1954. Dan aslinya itu gini coy, kalau istilah yang dipakai itu adalah istilah yang pertama ya, 1 Muharram, maka sugesti yang muncul itu adalah malam penuh berkah, malam penuh kemuliaan. Tapi sebaliknya, kalau istilah yang dipakai itu adalah malam 1 Suro, biasanya yang muncul itu aura mistik, klinik, malam di mana makhluk gaib dari dunia bawah bermunculan untuk nakut-nakutin manusia. Bahkan ada yang bilang itu hari paling sial sepanjang tahun. Dan ini nggak bisa coy. Dualisme seperti ini batal oleh kaidah logika. Dalam ilmu logika itu ada istilah hukum kontradiksi atau law of contradiction. Dulu kalau di pesantren pas belajar ilmu mantek itu istilahnya at-tanakul. Ringkasnya itu gini, nggak mungkin ada dua hal yang punya kandungan makna kontradiktif, bertentangan, disandangkan pada satu objek di waktu dan tempat yang sama. Itu nggak bisa coy. Ini terkait makna ya, bukan nama. Kalau sebatas nama sih boleh aja. Misalnya kalau saya sebut comberan, orang Jawa boleh aja nyebut peceren, atau orang Betawi itu bilangnya got, koyak, dan yang lain-lain. Tapi makna dari kata itu harus sama, yaitu genangan air yang baunya itu menggilani banget. Maka saya nggak bisa pada saat bersamaan saya maknain comberan sebagai sebaliknya, yaitu air yang penuh kemuliaan, yang harum. Nggak bisa, kontradiktif. Ciri utama kontradiktif atau tanakut itu nggak bisa bersatu dan tidak terikat. Jadi kalau ada dua pernyataan, salah satu diantaranya harus muncul sebagai kebenaran, sehingga dengan sendirinya yang lain salah. Maka si comberan ini kalau busuk ya busuk, kalau harum ya harum gitu loh. Jadi nggak bisa disebut busuk sekaligus harum pada satu momen. Salah satu doang yang harus muncul sebagai fakta, sebagai kebenaran untuk membatalkan yang lainnya. Sama aja kalau kita bicara mengenai tahun baru Hijriah atau sebut aja malam 1 Suro. Harus ada pemanahan yang utuh coy, dan tidak mendua, karena dua istilah itu melekat pada satu momen yang sama. Berarti kalau malam itu disebut malam penuh berkah, ya harus sepenuhnya penuh keberkahan. Kalau sebaliknya misalnya disebut malam itu penuh aura mistis, malam dimana hantu, demit, setan, gentayangan pada pesta porang misalnya, atau bahkan malam penuh malapetaka, ya nggak apa-apa, monggo. Yang penting utuh. Karena kaidah logika tadi menggagalkan kita untuk nyebut malam 1 Suro sebagai malam penuh berkah yang serba sial. Ya kan nggak bisa begitu. Nah, daripada kemakan hoax yang nggak jelas, yang entah dari mana sumbernya gitu ya, mengenai malam 1 Suro yang katanya penuh aura mistik, klinik, hari lebarannya para demit, hari paling apes sepanjang tahun dan yang lain-lain. Ya kan lebih baik kita percaya pada sumber yang lebih kredibel, yang nggak bisa dibantah, yang mengatakan bahwa 1 Suro atau 1 Muharram adalah malam penuh anugerah gitu. Yang berarti bulan Muharram alias bulan Suro juga penuh keberkahan. Sumbernya ya Al-Quran, hadis, apalagi coba. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ada di surat At-Taubah ayat 36. Di kita tafsir mana aja nih, misalnya di tafsir Jalalain ini. Para mufasir ini kan nggak asal jeplak pak. Mereka juga mendapatkan arahan dari Kanjeng Nabi Muhammad melalui hadis-hadis yang sahih. Nabi Muhammad ini bahkan memberi arahan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan, yaitu puasa pada bulan Muharram di hari ke-9 dan 10. Bulan Muharram ini juga bulan yang penuh
kisah kenabian yang monumental, terutama pada hari ke-10 Muharram ya, alias Asyura. Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau di kalangan pesantren dulu disebutnya Mbah Imam Nawawi Banten. Beliau ngarang kitab Nihayatuz Zaid. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini adalah ulama dunia kebanggaan Indonesia, bro. Asli Banten, coy. Lahir di Tanara, Serang. Di kitab itu, bro, di halaman 180 ya, di bab keutamaan puasa sunnah, disebutkan bahwa hari Asyura adalah hari diciptakannya Nabi Adam. Hari di mana perahu Nabi Nuh berhasil bersandar ke bukit setelah banjir bandang. Hari Asyura juga hari di mana Nabi Musa lolos dikejar-kejar Fir'aun dengan membelah laut. Dan artinya Fir'aun juga kelelep di hari itu. Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan. Nabi Yusuf berhasil dievakuasi dari sumur. Kaumnya Nabi Yunus diterima tobatnya. Nabi Ibrahim lahir. Nabi Ibrahim selamat dari api juga di Asyura. Nabi Isa lahir dan dinaikkan ke langit juga Asyura. Nabi Yakub berhasil pulih penglihatannya setelah mengalami kebutaan. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Nabi Daud mendapatkan ampunan Allah. Banyak banget. Hari Asyura atau 10 Muharram juga hari titik puncak perlawanan Sayyidina Husain pada rezim Yazid bin Muawiyah, yang berujung pada terbunuhnya Sayyidina Husain di Padang Karbala. Jadi malam tahun baru Islam, bro, alias 1 Suro, alias 1 Muharram, itu malam di mana bulan yang luar biasa penuh berkah memulai hari pertamanya. Lah kok tiba-tiba jadi malam yang penuh klinik? Matamu picak. Saya bukan berarti nggak setuju dengan yang mandi kembang 1 Suro, bukan. Mau begadang semalam suntuk di malam 1 Suro, nyuci keris dan lain-lain, monggo silakan. Sebagai sebuah tradisi itu bagus-bagus saja. Karena mereka pasti punya dasar filosofis atas apa yang mereka lakukan terhadap simbol-simbol itu. Misalnya mandi kembang ya, itu dimaknai sebagai, oh ya malam ini kan tahun baru. Mandi kembang ini adalah sebagai tanda memulai hidup yang lebih bersih. Ya, misalnya saya nyuci keris malam ini sambil bersihin keris biar nggak karatan gitu. Sambil saya niatin mudah-mudahan pusaka yang saya punya selama ini bisa membawa hidup saya lebih sukses. Nah, yang saya sebut pusaka tadi bukan merujuk pada keris ini, bro. Bukan. Keris ini apa sih? Cuma simbol doang. Pusaka yang saya maksudkan itu bisa berbentuk integritas, kejujuran, keberanian mengambil keputusan, kerja keras, dan lain-lain, atau apa saja lah yang teman-teman anggap sebagai pusaka dalam kehidupan. Yang saya nggak sepakat adalah mengkaitkan malam 1 Suro, malam 1 Muharram dengan hal-hal yang aneh-aneh. Coba deh ketika ada di Google atau YouTube. Nah ini yang muncul. Nah begini, dikit-dikit demit, dikit-dikit kesurupan. Mbak Susana juga bikin film begini lagi. Bulan terburuk sepanjang tahun, cangkeme. Ya kan, nah ini kalau diterusin kan bisa gontok-gontokan antara tim 1 Muharram dan tim 1 Suro. Jadi nggak asik, coy. Padahal dulu ya, pada pertengahan abad 16 dulu, Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai Raja Mataram memberlakukan kembali alamanak Jawa itu dalam rangka mendamaikan dua kelompok masyarakat yang bertentangan sih enggak, tapi kurang akur gitu, antara kelompok Kejawen dan Putihan atau orang-orang Islam Jawa, dengan membuat kalender yang berdasarkan penanggalan atau alamanak Islam Hijriah. Ini upaya rekonsiliasi gitu, biar pada akur. Jadi di video ini saya ingin bilang stop pembodohan publik dengan tidak mengatakan bahwa 1 Suro adalah malam horor, 1 Suro adalah malam istimewa, coy. Segitu dulu, bro. Kalau ada komentar atau ada yang lainnya, monggo ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.